makin ganteng, ini adalah kereta Alfa. Bedanya apa aja ya? Tonton sampai habis. Di samping saya sudah ada kereta Alfa. Nah, kereta Alfa tuh basicnya dibikin dari kereta Prime. Kok dibikin ya? Ya ibaratnya upgrade-nya dari kereta Prime. Kereta Prime itu dijual sekitar 426. Nah, yang udah-udah gue lupa ya naiknya berapa ya. Mungkin betternya menurut gue amannya adalah 5 sampai 10 atau sampai 15 menurut gue paling aman ya. Yang beda kita lihat dari sini dulu. Remote-nya sendiri beda nih teman-teman nih. Tombol lock, unlock, terus ini hold buat starter mesin, sama ini buat buka bagasi belakang yang sudah support power tailgate. Nah, ini sudah di-spill ya. Tapi mungkin teman-teman barangkali belum pada tahu ya, di sini tuh tetap ada kunci manual. Dan selain itu, kereta maupun Stargazer itu juga sudah dilengkapi dengan BlueLink. Jadi kalian bisa kontrol mobil, nyalain, manasin dan segala macam. Nah, beda dari sini teman-teman, grillnya sekarang serba hitam. Grill hitam, cuma belum dilengkapi dengan kamera 360, sama bumper depannya itu hitam. Nah, kalau dari tampak depan beda gini aja. Sekilas ya, nanti gue tampilin juga beda sama yang model lama. Terus ini warna barunya ya, ganteng ya. Terus smart sign-nya masih sama. Kita ngomongin dari samping dulu nih. Nah, dari samping, profil bannya 215, 60, ringnya 17. Ini warnanya black glossy seperti ini. Cakramnya tentu di depan belakang. Nah, fitur ADAS nggak perlu dipertanyain lagi ya. Dan sudah dilengkapi dengan kayak two-tone ya. Two-tone, roof line juga warna hitam. Terus set skirtnya juga nih warna black glossy gini finishingnya. Nah sekarang kayak eranya black glossy kayak gitu ya. Dan dibikin tutong tuh jadi cakep nih sampai sini. Yang tadi gue sempat mention pada saat misalkan mobilnya dikunci nih, contoh. Kita kunci, terus buka tutup dari sini. Nih, dia itu sudah dilengkapi dengan power tailgate. Jadi kamarnya teman-teman, waduh harus beli ke N-Line. Yang N-Line kan harganya udah cukup mahal kan. Ini sudah ada separator juga. Jadi waktu itu sebelum facelift, kan kalian suka ngomongin, kapan sih dikasih ini? Sekarang sudah dikasih teman-teman ya. Dan pada saat teman-teman pencet dari sini, dia nanti bagasinya otomatis tertutup. Tapi saya mau kasih highlight sebelah sini teman-teman. Lampu belakangnya sih saya suka ya. Yang sekarang sama bagusnya dibanding yang model lama. Kalau model lama kan bentuknya bumerang ya. Nah sekarang logonya tuh di dalam. Jadi ini kelihatan mewah banget. Pada saat dipencet unlock, dia nanti lampunya nyala tuh. Ya kan, tapi sekilas malahan mirip dengan yang lampu depan. Gitu. Tapi secara desain ini oke. Defogger, wiper, spoiler, ada Hammond stop lamp. Terus ada antena shark fin. Dan tentunya kereta ini sama dengan Stargazer bawel banget dalam artian safety banget. Jadi pada saat kalian mundur, ada mobil, motor yang lewat, atau bahkan ada tukang parkir, dia tuh bisa tiba-tiba ngerem. Jadi itu buat mencegah mobil kalian ditabrak atau ketabrak, gitu. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Mobil di samping Vindra ini Hyundai Creta Alfa New 2026. Bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 15% aja, tenor sampai 8 tahun, opsi pembayaran syariah, trade-in, dan berbagai macam promo menarik lainnya. Vindra saranin Bapak dan Ibu datang langsung aja ke Hyundai Bintaro untuk cek unitnya langsung dan test drive, atau ada rencana trade-in, bawa aja mobilnya ke Hyundai Bintaro. Vindra bantuin agar Bapak dan Ibu bisa dapat mobil barunya. Tunggu ya di Hyundai Bintaro bertemu dengan Vindra. Nomor telepon Vindra ada di bawah. Terima kasih. Sebenarnya kalau kereta ini kan rivalnya kan sama Honda HR-V ya. Nah kalau Honda HR-V sekarang tuh mainnya hybrid. Nah kalau yang kereta ini yang varian N-Line-nya itu ada varian turbo gitu loh. Cuma denger-denger nanti bakal keluar yang varian EV. Nggak tahu bener apa enggak ya. Dia mesinnya 1500 cc, tenaganya sekitar 115 PS, torsinya sekitar 143 Nm, air intake-nya juga cukup tinggi nih. Jadi kalau ada misalkan genangan air, kalian juga lebih tenang. Mungkin itu yang bikin mobil-mobil SUV itu laris manis ya. Dan Matic-nya ini IVT, Intelligent Variable Transmission, namanya aja intelligent, pinter kan. Jadi dia ngejaga RPM-nya tetap rendah, tapi dia tetap responsif gitu loh. Dan mungkin kalian baru bisa ngerasain itu pada saat test drive. Ya gue sih udah sering cobain ya. So far mobil ini menurut gue cukup enak. Sudah dapat peredam mesin juga. Iya bener ya, yang model lama kan tidak ada, ya sekarang sudah ada. Jadi kayaknya ya ini bener dengerin apa ya kemauan dari konsumennya.
Nih, yang paling beda itu sebenarnya di plafon. Sampai ribet gue ngomong ya. Plafonnya itu hitam, jadi sesuai dengan nuansa sporty di bagian luar. Bagian dalam juga sporty abis, hitam. Terus di sini di joknya juga ada emblem Alfa. Terus kayak beberapa tombol, ini masih ada tombol fisik ya. Ini dia warna ambient light-nya warna kuning. Terus kalau teman-teman ngeh, dulu kayak ada teman gue, konsumen gue komen gitu loh, kayak komplain gitu loh. Mas, kok saya perhatiin layar head unitnya kok miring ya? Itu yang model lama ya. Nah, ini sama yang di sini agak miring, tapi sebenarnya itu lebih ke driver oriented gitu loh. Dan dia sudah sama persis dengan punya si mobil-mobil EV kekinian. Dan di sini masih dipertahankan tombol bluling. Jadi kalau ada kondisi emergency kalian bisa pencet di sini. Ini kayak oke banget ya. Kalian nanti dapat gratis 3 tahun. Dan kalau teman-teman ngeh ini apa? Ini tuh sensor ultrasonic. Kalau misalkan ada maling atau misalkan kalian lupa nutup ini nih sunroofnya, nanti tuh ada daun jatuh atau maling sekalipun, dia akan memicu alarm. Seperti biasa, tes speaker. Tapi gue udah lama banget gak tes speaker ya. Ini kita tes speaker Bose-nya. Ya, gue taruh sini. Dengerin teman-teman. Oke, udah cukup ya. Kalau kalian mau lebih puas, kalian datang sendiri, test drive sendiri. Ini menurut gue speakernya cukup oke. Dia tuh nggak pecah. Tadi gue volumenya gue naikin, dia nggak pecah. Ini gue bikin 0 semua tuh, netral. Cuman sayangnya ini doang teman-teman. Yang model lama kan dia bisa Apple CarPlay, Android Auto, wireless. Nah sekarang itu harus pakai kabel. Kenapa? Karena mungkin dianggap orang jujur jarang gitu yang pakai wireless gitu loh. Jadi akhirnya pakai kabel, dicolok. Kenapa? Karena di sini sudah dilengkapi dengan peta built-in nih. Tuh, peta built-in ada. Bahkan kalian bisa cek, nih ada tuh, ada MACD kan, ada MACD. Kalian bisa cek ada arah kiblat juga nih teman-teman. Wah, ini sangat islami banget teman-teman. Dan sekaligus ya, gue bakal cek nih tuh, kamera mundurnya better lah ya. Garisnya ngikutin putaran setir. Ya sudah cukup oke untuk di kelasnya gitu loh. Ada hal kecil yang gue suka nih. Jadi pada saat kalian nyalain lampu itu ada indikatornya nih. Lampunya nyala apa enggak? Ini paling sering kan? Paling sering gue tuh kayak salah. Wipernya juga sama tuh. Oh, dia kondisinya apa? Intermittent, low atau high. Nih ada indikatornya. Terus pada saat kalian pindahin drive mode dia berubah tuh. Tuh, ini cocok buat orang-orang yang suka bosenan. TPMS kalian nggak perlu tanyain lagi. Karena dia sudah dilengkapi dengan TPMS teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ngecek langsung ke mobil untuk keluar karena bisa muncul di layar sini. Barangkali tadi kelewatan ya, dilengkapi dengan nih tombol khusus untuk buka power back door belakang nih ya kan di sini. Lain-lain sama nih, ini tombol AC-nya menurut gue ini kebanyakan, tapi dia cukup lengkap. Defogger depan, belakang ini sudah lengkap banget, semburan atas bawah juga cukup lengkap. Gue lupa ya, dia sudah dual zone belum ya? Belum, dia masih single zone teman-teman. Wireless charger ada di sini, dan kalau kalian misalkan habis olahraga dan segala macam, dia ada tombol ini ventilasi jok. Ini menurut gue salah satu yang deal breaker banget gitu loh. Dan biar kalian merasakan sensasi balap, dia dilengkapi dengan Tiptronic di sini. Bisa dari sini maupun dari tuas transmisi juga. Sebelah kanan cuma ada tombol engine start sama untuk matiin traction control. Baris kedua sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan sih, tapi gue mau ngasih tahu sekalian ini wheelbase sekitar 2,6. Joknya ada kulit, Isofix, ada armrest yang cukup kokoh, headrestnya ada 3, dan dengan keberadaan yang ini ya, separator itu, jadi kalian bisa taruh misalkan tisu atau bantal di sini. Jadi kalian jadi punya kayak space tambahan gitu loh buat nyimpen-nyimpen kan. Di sini ada AC double blowernya di sini kanan kiri, port Type C cuman satu doang. Jadi harus rebutan ya, 1, 2, 3, 4. Jadi total ada 4 ya sama di situ ya. Oh, sama baris belakang juga ada sih gitu. Dan dengan keberadaan panorama super gede ini ngebikin kabin semakin lapang. Tadi kayak detail kecil ketinggalan ya. Jadi ciri-ciri mobil yang nyaman yang mahal tuh biasanya tuh ada adjuster di safety belt. Jadi buat nyocokin. Terus ada yang suka komen, Mas baris kedua itu kayak agak sempit. Kalau orangnya segede saya cukup, tinggi saya 193. Cuma mungkin tinggi kalian kalau yang
tinggi gitu 170 mungkin agak kayak gini, nggak nyaman. Karena memang rata-rata menurut gue ya yang beli kereta adalah driver oriented atau yang lebih seneng nyetir sendiri. Lampu-lampu sudah LED semua. Dan tadi safety-nya tuh oke banget. Misalnya nih, kalian keluar dari sini, ada mobil motor dari belakang, itu ada warning di sebelah situ. Please ya, kalau kalian naik mobil apapun itu pada saat kalian mau buka pintu, lihat dulu deh. Lihat dulu di belakang ada mobil atau motor. Jadi khawatir kalian ketabrak atau sih kasihan pemotornya yang kena pintu ini. Sedikit cerita ya, dulu pada saat gue sempat kerja di Hyundai, gue selalu bilang sama konsumen yang nonton video gue waktu itu, gue masih nge-YouTube kan, gue selalu bilang ya, Bapak Ibu cobain dulu. Jadi ibaratnya dari 10 orang yang coba, itu setengahnya tuh bisa langsung memutuskan untuk beli. Karena memang waktu itu Hyundai Creta tuh sebenarnya game changing banget. Memang sebelum brand-brand Cina gitu menyerang ya. Memang kan sekarang jadi banyak pilihan, tapi sebenarnya mobil ini cukup enak gitu loh. Apalagi so far mobil ini cukup lengkap ya. Dilengkapi fitur ADAS lengkap ya, adaptive cruise control kan, plus kan. Ada dilengkapi dengan Blue Link, panoramic sunroof, jok kedok kulit, dan varian Alfa ini lebih sporty ya. Dari tampilan tampak depan, samping, belakang, power tailgate, terus bagian interior dalam plafonnya sudah hitam. Gue pribadi ya, lebih suka plafon hitam itu kenapa ya? Kayak kalau misalnya kotor tuh nggak gampang kelihatan. Gitu sih, kalau kalian lebih suka yang versi Alfa atau versi yang biasa. Seperti biasa, gue bakal interview sama Mas Findra nih ya. Mas Findra abis dari Bali ya? Iya Mas, alhamdulillah berkat support dan bantuan Mas Teguh, Findra bisa survive di Bintaro selama ini. Terima kasih Mas. Mas, ini bedanya sama yang model sebelumnya Mas, si Alfa ini? Yang paling ketara itu dari bentuk velgnya warna hitam, side skirtnya juga warna hitam, ada power tailgate juga, lalu di bagian atasnya juga sekarang berwarna hitam. Saran Findra, cek unit langsung aja, nanti Findra bandingin untuk yang tipe Prime dan tipe Alfa apa aja perbedaannya. Nah, harga Mas, paling penting nih. Per video ini dibuat untuk harganya masih belum keluar. Nanti sewaktu launching, Findra dan Mas Teguh akan infokan. Atau kontak Findra aja di nomor di bawah, nanti Findra bantuin untuk spill OTR-nya. Terima kasih. Nih paling penting ya, Mas, gimana penjualan Hyundai di tengah gempuran brand Cina? Atau bulan lalu, lu jualan berapa? Alhamdulillah ini berkat support dan bantuan Mas Teguh, Findra tahun kemarin jadi Sales of the Year di Hyundai, alhamdulillah. Dan Sales of the Month, penjualan bulan kemarin untuk SPK-nya 10, untuk per delivery-nya itu ada sekitar 5 atau 6, dan 2 masih ada outstanding gitu Mas Teguh. Berkat support dan bantuan Mas Teguh. Itu menurut gua lumayan banyak kalau di tengah gempuran brand Cina. Ya maksudnya kan ini masih jualnya. Itu paling banyak apa? Paling laku? Stargazer dan Creta. Tetap ya, dua model ini udah ibaratnya fast moving gitu ya? Iya benar, backbone-nya di Hyundai itu Stargazer dan Creta. Nah, sekian video dari saya. Kalau misalkan next pengen dibahas mobil apa, tinggal komen aja. Jangan lupa follow Instagram ya, @teguh.ku sama Mas Findra. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih.